Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati dan pemirsa yang berbahagia, tiada kata yang paling indah yang pantas terucap dari lisan seorang hamba kepada Zat yang Maha Ghafur. Kita diberi nikmat harus selalu bersyukur agar tidak termasuk orang-orang yang kufur, agar Allah tidak menghancur leburkan layaknya seperti bubur. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yang namanya selalu tersirat dan tak pernah berkarat, meski diterjang badai yang begitu dahsyat, hujan yang begitu lebat. Tak lain dan tak bukan adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bersolawat dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allah dan para malaikat bersolawat kepada nabinya, apalagi kita sebagai umatnya bersolawat dan cinta kepadanya. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan mengucapkanlah salam terhormat kepadanya. Teman-teman dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah pidato dengan tema Rasulullah idolaku. Sosok idola adalah orang yang dianggap istimewa, dihormati posisinya, dan dikagumi prestasinya. Tidak heran jika orang yang mengidolakan seseorang akan memberikan perlakuan yang luar biasa untuk idolanya, seperti mengikuti cara sang idola dalam hal apapun, mulai dari cara berpakaian, gaya bicara, potongan rambut, dan lain-lain. Dan Rasulullah Muhammad SAW adalah idola bagi umat Islam seluruh dunia. Rasulullah merupakan uswatun hasanah. Untuk menjadikan idola, maka tentunya kita harus mencintai. Untuk mencintai, kita harus mengenal. Karena pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, dan tak cinta maka menjauhlah. Teman-teman dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahukah kamu siapa Rasulullah Muhammad SAW itu? Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrika, terus sampai ke atas bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Pertama, dari silsilah beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan orang-orang yang hebat seperti Hashim. Beliau dijuluki Hashim karena penghancur tepung dan dibuat bubur dan dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin pada waktu itu. Luar biasa kedermawaannya, subhanallah. Yang kedua, dari fisiknya beliau, Rasulullah Muhammad SAW manusia yang paling tampan, paling bagus bentuk penciptaannya, berkulit putih kemerah-merahan, subhanallah, berwajah elok, berdada bidang, berjenggot lebat dan rapi, hidungnya mancung, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Beda ya teman-teman dengan kita. Sudah kita pendek, pesek, ditambah hitam sekali. Bahkan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang bibirnya paling indah. Beda dengan model bibir kita, doeh. Teman-teman dan pemirsa yang saya cintai dan yang mencintai saya, yang ketiga, kita mengenal dari
dari akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah masyarakat pada zaman jahiliyah. Saat itu, akhlak dan perilaku masyarakat sangat biadab, penuh dengan penyembahan berhala, perbudakan, dan penguasa yang menindas. Begitulah Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilengkapi dengan akhlak yang mulia dan menjadi teladan terbaik bagi umatnya. Keagungan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Teman-teman dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu akhlak beliau adalah penyayang dan tidak pernah marah. Ini dikisahkan ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertanya kepada putrinya, "Wahai putriku, adakah kebiasaan Rasulullah yang belum saya laksanakan?" Jawab Aisyah, "Wahai ayah, engkau adalah sahabat Nabi yang paling dekat. Tidak ada kebiasaan Nabi yang belum ayahanda kerjakan, kecuali satu." "Oh ya? Apa itu?" "Wahai ayahku, setiap hari kalau Rasulullah melewati pasar, beliau menyempatkan diri untuk menyuapi pengemis-pengemis buta yang ada di sana." "Hanya itu saja?" "Baiklah, aku akan lakukan," ujar Khalifah Abu Bakar. Setelah mendengar penuturan dari putrinya Aisyah, Abu Bakar As-Siddiq keesokan harinya pergi ke pasar dan mencari dan menemukan pengemis buta yang telah diketahui ciri-cirinya. Beliau pun menghampiri pengemis buta tersebut dan bergegas Abu Bakar pun menyuapinya. Di tengah-tengah makan, pengemis buta membicarakan tentang Nabi Muhammad yang dikabarkan sebagai penyindir, pendusta, pembohong. Mendengar ocehan si pengemis buta, Abu Bakar jadi geram, marah, dan menyuapi dengan kasar, sehingga mulut si pengemis buta penuh dengan makanan dan tersedak. Akhirnya, pengemis buta marah dan berkata, "Engkau orang yang berbeda, orang yang selalu mendatangiku, menanyakan kabarku, menanya dengan lemah lembut, membesarkan jiwaku, menyuapiku dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Belum pernah aku temui orang sebegitu. Pantasnya dialah yang menjadi Rasul." Abu Bakar berkata, "Betul Bapak, aku bukan temanmu yang selalu menyuapimu. Aku sahabatnya, Abu Bakar, dan temanmu sudah meninggal beberapa hari yang lalu." Mendengar kabar tersebut, si pengemis buta menangis menjadi-jadi. Sambil merangkul Abu Bakar, ia mengucap, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Teman-teman dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah ini menandakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul orang yang penuh kesabaran, pemaaf walaupun dihina di hadapannya sendiri. Oleh karena itu teman-teman, jangan mudah marah, bersabarlah untuk melakukan kebaikan dan bersikap lemah lembut meski terhadap orang yang membenci kita. Kita tahu Allah tidak akan menyia-nyiakan kesabaran seseorang. Dialah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang apabila kita lebih mengenal, maka kita akan lebih mencintai dan menjadikan idola kita, sehingga kita semua dapat tauladan dalam kehidupan sehari-hari yang akhirnya kita mendapat syafaatnya dan bertemu serta bersama ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya akhiri, ada pantun nih. Di masjid ada Pak Haji. Pak Hajinya sedang
dari syafaat umat. Mangan ketupat lawe bakmi, menawi lepat please forgive me. Wabillahi taufiq.